AST-794 pasca pertempuran, pertempuran ini sangat penting. Pertempuran berakhir setelah hanya beberapa napas. Pedang gelombang ke-6 King Sui telah benar-benar melenyapkan lawan-lawannya kali ini. Saat gelombang ke-6 dieksekusi, itu akan langsung membunuh lawan dengan level yang sama di tempat. Gelombang ke-6 jauh lebih tangguh dibandingkan dengan gelombang ke-5. Gelombang ke-5 adalah titik kritis. Untuk seseorang dengan kekuatan yang sama dengan pengguna, menahan gelombang ke-5 sudah menjadi batasnya. Seseorang bahkan akan membutuhkan perlindungan peralatan eksternal untuk menahan gelombang ke-5. Gelombang ke-6 tidak hanya memiliki gelombang serangan tambahan, tetapi juga kekuatannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Itu sudah hampir tak tertahankan sebelumnya, jadi sekarang, serangan yang satu ini pasti fatal. Gelombang kekuatan, sangat kuat tetapi juga salah satu seni kultivasi yang paling sulit untuk dibudidayakan. Untuk dapat melepaskan gelombang ketiga sudah dianggap sebagai pencapaian. Tanpa keterampilan defensif yang benar-benar menantang surga, orang-orang yang bertemu dengan gelombang ke-6 King Sui hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup kecuali kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada miliknya. Selain itu, serangan petir valet dari binatang petir telah melumpuhkan salah satu dari mereka sebelumnya. Kekuatan Kaisar Giok Ratu Lebah juga meningkat cukup banyak setelah terobosannya. Pria tua itu sangat tidak beruntung kali ini. Semakin lemah energi roh seseorang, semakin efektif sting pembunuh racun Kaisar Giok Ratu Lebah. Selanjutnya, tikus pemakan bumi Luan-Luan juga sangat tangguh. Mereka memiliki kecepatan yang mengejutkan dan sangat menakutkan bahkan King Sui pun sangat terkejut. Begitu dia melangkah ke alam martial Sein, kawanan binatang iblis Luan-Luan akan menjadi lebih kuat. Dari awal hingga akhir, 2 pria muda dan 4 pria tua itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menyerang sebelum terbunuh di tempat. Sangat cepat, semuanya dibersihkan oleh api. Seseorang juga merapikan area tersebut. Ini bukan tentang menghancurkan bukti daripada hanya menjaga alun-alun umum dari puncak utama Istana Surgawi tetap bersih. King Sui, sekarang setelah kamu membunuh mereka, aku menduga kita akan bertarung dengan klan aristokrat Baima sekarang. Penatua Ge berjalan mendekat dan tertawa kecil. Orang-orang seperti ini cepat atau lambat akan menyebabkan bencana jika kita membiarkan mereka sendiri. Ini dapat dianggap sebagai peringatan bagi sebagian orang bahwa Istana Surgawi tidak hanya mengandalkan keberuntungan. King Sui tertawa santai. Benar, niat klan aristokrat Baima untuk datang ke Istana Surgawi adalah jahat. Akhir seperti itu hanya cocok untuk mereka. Penatua Ge setuju dengan senang hati setelah memikirkannya. King Sui merasa bahwa, segera, mereka tidak akan lagi diabaikan oleh yang lain dan mereka juga tidak perlu menyerah pada orang lain. Mereka tidak lagi harus hidup dengan hati-hati dan setidaknya bisa melampiaskan frustrasi mereka sekarang. Dia berdoa kekuatannya akan segera menerobos, agar Luan-Luan naik pangkat, dan untuk klan King lainnya meningkat dengan cepat dan mantap. Selain itu, kekuatan Istana Surgawi juga telah meningkat, terutama mengingat orang-orang yang tetap tinggal di tahun lalu semuanya adalah elit. Meskipun mereka telah meningkat sangat cepat, tampaknya tidak mungkin mereka bisa menjadi seperti sekte tertinggi itu dalam rentang beberapa tahun atau dekade. Mungkin dia harus mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa melakukan itu. Meski begitu, King Sui masih sangat berharap. Bahkan di sekte tertinggi, tidak semua orang di sekte akan memiliki kekuatan di atas peak martial Sein. Sebaliknya, sekte-sekte ini masih membutuhkan sejumlah besar Raja Bela Diri, Raja Bela Diri Puncak, dan orang suci bela diri untuk perlindungan. Pertempuran ini menyenangkan bagi King Sui. Dia dapat belajar tentang kekuatan rata-rata klan aristokrat ini melalui pertempuran ini dan juga belajar di mana dia dan Istana Surgawi berdiri sebagai perbandingan. Sangat penting baginya untuk melalui pertempuran ini dan kemudian, pertempuran berikutnya yang serupa. Jika sesuatu seperti ini terjadi sekali, itu pasti akan terjadi lagi. Mereka harus mengulangi akhir dari klan aristokrat Zuoshi lagi sehingga di masa depan, orang-orang yang memiliki niat buruk terhadap Istana Surgawi akan mempertimbangkan kembali pilihan mereka dengan hati-hati. Lady Luke tidak akan pernah tinggal di sisi orang yang sama sepanjang waktu, jadi akhir dari klan aristokrat Baima ditakdirkan untuk menjadi tragis. Kalau begitu mari kita kembali dulu. Penatua Ge, saya akan menyelesaikan masalah dengan klan aristokrat Baima. King Sui tersenyum pada Penatua Ge. Baiklah. Tentu, Penatua Ge melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Las, mari kembali untuk memberi tahu mereka bahwa kita aman dan sehat. King Sui memberi tahu Luan-Luan yang sepertinya masih bersemangat. Baiklah, Luan-Luan berseru kegirangan. Ini adalah pertama kalinya dia terlibat dalam pertempuran tingkat ini. Adegan berdarah panas dan brutal itu masih membekas di hatinya.
Dia sekarang memiliki ide tentang persiapan dan metode para ahli pertempuran. Kecepatan adalah aset penting dalam perang. Lakukan sesuatu dalam satu semburan energi yang cepat, seperti pisau panas yang mengiris mentega. Dia juga mendapatkan beberapa pengetahuan untuk menjadi Beastamer. Sebagai Beastamer, seseorang harus terus menyesuaikan dan bersinergi dengan demonic beast mereka untuk mencapai kontrol yang paling sempurna. Dia telah mengamati bagaimana binatang petir King Sui telah melumpuhkan pria tua itu dengan serangan petir valet tepat sebelum King Sui menindaklanjuti dengan jarum perak yang merenggut nyawa pria tua itu. Ini adalah langkah kooperatif. Dia ingat busur naga merah yang diberikan King Sui padanya sebelumnya, tapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Sepertinya dia harus lebih banyak berlatih dengannya di masa depan karena penggunaannya yang berpandangan jauh ke depan dalam pertempuran mungkin langsung menentukan hasilnya. Terkadang, hal-hal membutuhkan penilaian dan prediksi yang tepat. Jika seseorang dapat memprediksi secara akurat, maka pertempuran dapat dipersingkat dan kemenangan yang menentukan tercapai. Semua ini membutuhkan pengalaman dan kepekaan yang tajam tentang kapan harus bertaruh. Dalam pertempuran Beastamer, Beastamer biasanya tetap berada di tengah, sambil dikelilingi oleh demonic beast mereka. Binatang iblis di sisi mereka juga adalah penjaga mereka. Selain memerintahkan binatang iblis mereka berkeliling, penjinak juga bisa melakukan beberapa serangan jarak jauh atau mempelajari beberapa teknik pertempuran lainnya, seperti seni racun. Meskipun pertempuran ini telah berlangsung untuk waktu yang sangat singkat, itu telah membuatnya memahami metode pertempuran dan memungkinkannya untuk mengamati bagaimana pertempuran yang sebenarnya terjadi. Itu juga telah membangkitkan semangat bertarungnya. Kekuatannya dalam pertempuran di masa depan pasti akan meningkat pesat juga. Itu karena dia memiliki hati 7 lubang yang tidak dimiliki orang lain. Mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, King Sui dan Luan Luan kembali ke kediaman King di Starmoon Hall. Saat mereka masuk melalui pintu depan, orang-orang King Clan semua berkumpul di halaman depan. Senyum bahagia muncul di wajah mereka ketika mereka melihat bahwa King Sui telah kembali. Meskipun mereka cukup yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada King Sui, mereka masih khawatir. Penampilan King Sui mengejutkan mereka. Itu terlalu cepat. King Sui dan Luan Luan kembali terlalu dini, jadi penampilan mereka mengejutkan sekaligus menyenangkan anggota klan King. Mereka sadar bahwa mereka telah menghabisi lawan mereka karena mereka telah merasakan langkah gajah perkasa yang menakutkan dari sebelumnya di puncak utama. Jadi hanya ada satu kemungkinan, lawan ditangani dengan satu pukulan. Kau sudah menyelesaikannya. Ye Jiange bertanya pada King Sui dengan kaget. Ya, saya melakukannya, tetapi masih ada orang yang datang dari pihak lawan. King Sui memandang Ye Jiange. Ayah sangat mengesankan. Dia merawat mereka semua sendirian. Luan Luan berseru kegirangan. Cukup, nak. Klan kami akan segera mengandalkanmu. King Sui tertawa. Arti sebenarnya di balik kalimatnya adalah bahwa dia akan menjadi tokoh utama generasi berikutnya. Dia sangat penting bagi klan King. Ayah berjanji untuk membawaku ke medan perang dan berkata bahwa aku akan membantunya. Luan Luan memandang King Sui dengan penuh semangat. Luan Luan kami adalah petarung yang bagus sekarang. Saya tidak keberatan membawa Anda ke pertempuran, tetapi Anda harus mendengarkan saya selama pertempuran. King Sui tersenyum pada Luan Luan. Ya tentu saja, bagaimanapun juga, kamu adalah ayah. Tentu saja aku akan mendengarkanmu. Luan Luan terkikik sambil berpegangan pada lengan King Sui. Ayo kembali ke longe besar. King Sui mengumumkan saat dia dengan santai mengambil King Yin, yang berlari ke sisinya. Ayah, aku ingin makan ikan. Bibi menyambar mereka semua. King Yin mengeluh dengan cemberut. King Sui memandangi wajah kecil halus gadis kecil itu. Dia sangat ingin tertawa karena dia terlihat seperti telah diganggu. Dia tak terkendali memberinya ciuman besar. Ayah akan membuat lebih banyak untukmu nanti. Tunggu sebentar lagi. Gadis kecil itu sangat cerdas. Dia sekarang dapat memahami beberapa percakapan sehari-hari dan bahkan tahu bahwa pria yang dia panggil ayahnya ini akan memenuhi semua keinginannya. Jadi dia akan mencari King Sui setiap kali dia menemukan sesuatu. King Sui mengerti bahwa dunia anak-anak sangat sederhana. Dalam hati setiap anak, ada seorang ayah yang layak mendapatkan kekaguman terbesar mereka. Ayah adalah sosok yang maha kuasa bagi mereka, jadi selama apapun terjadi, mereka akan selalu mencarinya dan King Sui melakukan yang terbaik dalam memainkan perannya sebagai seorang ayah dengan baik. Ayah adalah yang terbaik. Gadis kecil itu melingkarkan lengannya di leher King Sui. Tawa manisnya sangat merdu. Gadis kecil, untuk seseorang yang begitu muda, kamu sudah sangat pandai menyenangkan orang lain. King Sui tertawa bahagia lalu menatap Chang Hai Mingyue, yang ada di sampingnya. Dia sama sepertimu,
dia menunjuk dengan lembut sambil menatap King Sui. Gadis ini sangat pintar. Tentu saja dia sepertiku. King Sui terkekeh. Tidak tahu malu. Las, lihat betapa tebalnya wajah ayahmu. Changhai Mingyue menertawakan King Yin, yang berada di pelukan King Sui, dan mencubit hidung kecilnya. Ayah memiliki wajah yang tebal. Dia tidak takut dingin. King Yin mencubit wajah King Sui dengan tangan mungilnya dan berteriak gembira. King Sui hanya bisa tertawa bersama. Anak kecil itu tidak tahu arti sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa apapun yang tebal akan terasa hangat. Changhai Mingyue memuji kepintaran putrinya sambil tersenyum. Keinginan King Sui dikobarkan oleh senyumnya yang elegan dan wajahnya yang cantik. Ketika tatapannya bertemu dengan Changhai Mingyue, dia memberinya tatapan yang bisa dia mengerti. Wajahnya tanpa sadar berubah menjadi merah samar. Dia memelototi King Sui dengan sekuat tenaga. King Sui hanya tertawa sambil memegang King Yin. Changhai Mingyue, di sisi lain, tidak berani menatap mata King Sui. Masih ada orang lain di sekitar, tetapi hanya dua orang yang tahu apa yang terjadi melalui interaksi mereka. Huoyun Liuli dan Di King. Banyak orang berkumpul di ruang besar. Selain itu, ada anak-anak kecil di sekitar, jadi suasananya sangat santai. Selain King Sui, orang-orang paling kuat yang berkumpul di sini adalah semua wanita yang terkait dengan King Sui. Beberapa bahkan sudah menjadi wanitanya. King Sui, apakah kamu menunggu atau langsung pergi ke klan aristokrat Baima? Di Chen datang dan duduk di samping King Sui. King Sui sedang duduk di sofa kulit binatang 3 kursi. Changhai Mingyue duduk di sebelah kirinya sementara King Bei duduk di sebelah kanannya. Ada celah antara King Bei dan King Sui, jadi Di Chen bisa menyesuaikan diri di antara mereka. Di Chen baru menyadari ada yang tidak beres setelah dia duduk. Hanya King Sui dan dia yang tahu tentang hubungan di antara mereka. Keduanya sudah sangat akrab satu sama lain. Mereka telah berpelukan dan mencium satu sama lain, tetapi tidak ada orang luar yang tahu bahwa mereka berdua pada dasarnya dapat dianggap memiliki hubungan yang berkomitmen. Mungkin dia melakukannya secara tidak sadar dan baru menyadarinya setelah duduk. Ekspresi sedikit canggung muncul di wajahnya. Ketika dia melihat ekspresi menggoda di wajah King Sui, dia dengan marah mencubit pinggangnya. Tindakannya jelas membuat semua orang tahu bahwa dia sebenarnya adalah wanita King Sui. Di King tahu tentang itu, tetapi Di Chen tidak pernah mengizinkannya memberitahu siapapun, jadi yang lain tidak pernah bisa memastikannya. Bagaimanapun, King Sui sangat menghormati wanita ini. Hubungan mereka dirahasiakan sampai-sampai tidak mungkin diketahui orang lain, meskipun ada yang curiga. Di Chen tidak bisa membantu tetapi memerah di bawah tatapan semua orang. King Sui, yang berada tepat di sampingnya, hanya menatapnya dengan senyum di wajahnya. Sangat jarang melihatnya menjadi pemalu ini. Ini hanya terjadi beberapa kali. Saudari Chen, jadi kamu dan kakak Sui adalah, King Bei menggoda Di Chen. AST 795 persiapan, memperbaiki senjata racun, belati naga giok sebagai inti senjata. Sekarang yang lain tahu tentang hubungan Di Chen dan King Sui, mereka sangat senang tentang itu. King Bei sebenarnya diam-diam memberi King Sui acungan jempol, baik King Sui lucu dan memalukan. King Yu juga memandang King Sui dan diam-diam memberinya acungan jempol. Anggota lain dari generasi ketiga klan King juga memberi selamat kepada King Sui. Ini adalah perbedaan antara klan King dan klan lainnya. King Sui bisa dengan santai berkomunikasi dengan generasi ketiga klan King dan mereka semua dekat dan nyaman satu sama lain. Di klan lain, generasi muda akan bertarung dan bersekongkol melawan satu sama lain, mengenakan kepribadian palsu dan dengan kejam mencari peluang untuk menusuk orang lain. Tentu saja, Di Chen bisa melihat interaksi antara King Sui dan yang lainnya. Dia memberi King Sui tatapan marah sebelum keluar dari ruangan, namun dia tidak terlihat sangat kesal karena dia masih tersenyum pada yang lain. Dia hanya merasa sangat canggung sehingga dia tidak tahu bagaimana bertahan lebih lama lagi. King Sui, cepat dan periksa Sister Chen. Changhai Mingyue mendesaknya di samping. Saudara Sui, cepatlah pergi. Bahkan kakak ipar memintamu untuk pergi. King Bei tertawa. King Sui tertawa nakal lalu keluar dari ruangan, minta diri dari yang lain. Terlepas dari alasannya, dia harus pergi demi menyelamatkan wajah Di Chen. Lagi pula, hal semacam ini sangat memalukan baginya. King Sui berjalan keluar melalui pintu ruang tunggu besar untuk mendengar suara tawa semua orang. Dia kemudian melanjutkan ke arah halaman belakang karena dia punya firasat bahwa Di Chen pasti ada di sana. Saat dia memasuki halaman belakang, dia melihat siluet Di Chen tidak terlalu jauh. Dia berdiri seolah-olah antara surga dan bumi, berpakaian putih salju. Keanggunannya yang luar biasa akan membuat orang merasa seolah-olah dia sangat jauh dari jangkauan.
Sosoknya di luar dunia ini tampak sedikit kesepian, tetapi sangat sulit untuk didekati. King Sui menggelengkan kepalanya. Ini adalah hatinya yang paling dalam dari kehidupan sebelumnya yang bertingkah. Dia sekarang dapat dianggap sebagai orang yang sangat percaya diri, tetapi di suatu tempat jauh di lubuk hatinya, dia masih merasakan ketidakberartian yang rendah hati. Dia hanya akan memancarkan kepercayaan diri yang kuat ketika dia melindungi orang-orang di sisinya selama pertempuran. Dia masih perlu terobosan. Hanya ketika kekuatan fisiknya cukup kuat, dia bisa benar-benar berdiri di depan mereka. King Sui sangat menyadari bahwa dia hampir tidak pantas memiliki semua orang di sekitarnya. Kemudian lagi, pantas atau tidak pantas dalam hubungan tidak masalah selama kedua orang itu bisa bersama secara harmonis. Pikiran seperti itu hanya datang ke King Sui karena wanita-wanitanya terlalu luar biasa, masing-masing dari mereka seperti peri surgawi yang telah turun ke dunia fana. Dia diam-diam berjalan ke sisinya dan meliriknya untuk melihat apakah dia marah. Wajahnya masih samar-samar diwarnai merah. Kamu marah. King Sui menunjukkan sambil tertawa. Tidak, kenapa aku harus marah? Di Chen melirik kembali ke King Sui dan memberinya senyum kecil. Aku melihatmu keluar dan mengira kamu marah. King Sui balas tersenyum padanya. Apakah kamu takut aku akan marah atau kamu tidak ingin melihatku marah? Di Chen bertanya dengan lembut. Aku tidak tega melihatmu marah. King Sui berkata dengan lembut, sambil menarik tangannya yang seperti batu giok. Di Chen tidak melawan dan membiarkan King Sui menariknya. Dia memberinya pandangan sekilas. Meskipun waktu yang mereka habiskan bersama relatif singkat, sosoknya di hatinya selalu begitu jelas dan berbeda. Dia tahu bahwa dia akan terlibat dengannya selama sisa hidupnya. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa pria ini sangat unik. Dia menyukai kepribadiannya karena dia tidak sedikit arogan dan keras kepala seperti murid-murid dari klan aristokrat. Yang terpenting, ada mimpi indah di antara lautan bunga yang telah terjadi 2 kali. Selain itu, untuk kedua kalinya, mimpi indah di antara lautan bunga tidak nyata, namun melampaui kenyataan. Perasaan yang dia rasakan terhubung langsung dengan jiwanya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan mereka selama dia hidup. Meskipun mereka tidak benar-benar bersama dalam kenyataan, banyak yang telah terjadi di antara mereka dan hatinya sudah bersamanya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya menggertaknya dengan cara ini. Kau milikku. King Sui menarik Di Chen saat mereka perlahan berjalan di halaman belakang. Suaranya lembut namun pasti. Apa yang kamu bicarakan? Di Chen mendengus. Suaranya yang merdu membuat tulang punggung King Sui merinding. Dia menoleh ke wanita yang seperti makhluk abadi yang telah turun ke dunia fana. Saya masih merasa seperti sedang bermimpi. Dewa memang peduli padaku untuk membiarkan wanita cantik sepertimu jatuh cinta padaku. King Sui mengaitkan tangannya dengan tangan Di Chen. Dia berdiri di seberangnya saat dia menatap matanya, menikmati suasana di sekitar mereka. Kamu adalah pria terbaik dan paling luar biasa yang saya kenal. King Sui, aku, Chener, menyukaimu. Di Chen tertawa pelan. Seolah kata-katanya dipenuhi dengan sihir, kepercayaan diri King Sui langsung membengkak dan kesombongannya sangat terpuaskan. Dia tidak akan memikirkan apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat menikmati momen itu dan sangat menyukai apa yang dikatakan wanita itu padanya. Seperti kata pepatah, di balik pria sukses, ada wanita hebat. Wanita ini telah memberikan pengaruh besar pada kesuksesannya saat ini dan bahkan kadang-kadang memainkan peran yang menentukan. Kisah, menyerang mahkota untuk kecantikan, 1. Mencintai keindahan lebih dari Jiangsan, 2. Dan, membakar untuk membodohi pangeran feodal, 3. Dari dunia sebelumnya telah menunjukkan betapa berpengaruhnya seorang wanita. Menjadi, wanita-wanita ini dapat menyebabkan kehancuran suatu negara dan dengan demikian menyebabkan rakyatnya menderita. Jika mereka bisa mendorong anak buahnya untuk mengikuti jalan yang benar, akhir cerita mungkin akan sangat berbeda. Menyerbu mahkota untuk seorang wanita King Sui dengan lembut memeluknya dan merasa sangat hangat. Dia menikmati kehangatan tubuhnya dan perasaan ekstasi yang lembut. Namun, dia telah menjelaskan bahwa dia tidak akan mengizinkannya menyentuhnya sampai setelah dia menerobos. King Sui tidak tahu ke level apa dia ingin menerobos. Dia tidak banyak bicara karena malu saat itu, jadi King Sui tidak bertanya lebih jauh karena dia tahu alasannya. Terkadang, dia hanya merindukannya. Dia sangat menginginkannya karena dia mencintainya. Di Chen dengan lembut melingkarkan lengannya di leher King Sui. Tubuh dan hati mereka saling menempel erat. Dia bisa merasakan detak jantungnya yang kuat. Bagaimana kamu berencana untuk mengurus klan aristokrat Baima? Keduanya meringkuk satu sama lain untuk sementara waktu sebelum Di Chen dengan lembut mendorong King Sui menjauh. Tidak ada cara lain selain memusnahkan mereka.
Mereka hanya akan menjadi ancaman potensial jika kita membiarkan mereka tinggal. King Sui akan sangat menentukan dalam hal-hal seperti itu. Jadi kita menunggu mereka datang. Di Chen menatapnya. Karena tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan terjadi, kita tunggu saja. Mereka akan datang. King Sui awalnya berencana untuk pergi ke klan aristokrat Baima. Namun, karena tidak ada yang terjadi saat ini, lebih baik menunggu mereka datang. Selain itu, jika dia melewatkan klan aristokrat Baima dalam perjalanannya ke sana, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Jika dia tinggal di sini untuk menunggu lawannya datang, Luan-Luan juga akan dapat membantunya. King Sui memperkirakan bahwa berurusan dengan klan aristokrat Baima kali ini tidak akan terlalu menjadi masalah. Kemudian lagi, tidak semuanya akan selalu berjalan sesuai rencana. Dia perlu memiliki rencana mundur dan tetap menggunakan teknik membunuh bersamanya. Hanya ada 3 bola besi beku berwarna racun berwarna dan beberapa jarum cold steel yang tahan racun. Ini tidak cukup. Karena dia masih punya waktu, dia memutuskan bahwa dia harus membuat beberapa persiapan. Tanpa diduga, tidak ada yang mengganggu mereka berdua ketika mereka berada di halaman belakang. Mereka telah berada di sana untuk beberapa waktu sekarang. Di Chen merasa sudah waktunya untuk kembali, jadi dia menarik King Sui ke halaman depan. Bagaimanapun, King Sui adalah orang yang memiliki keputusan akhir tentang klan aristokrat Baima. Jika akan ada pertempuran, hanya King Sui dan paling banyak Luan-Luan yang akan bertarung. Di Chen dan yang lainnya tidak akan bisa campur tangan sekarang. Luan-Luan sudah menjadi sosok dengan peringkat tertinggi kedua di antara klan King sekarang dan dia sangat gembira tentang hal itu. Dia tahu dia bisa mencapai kekuatannya saat ini begitu cepat karena King Sui dan dia sangat bersyukur menjadi putrinya. Siang hari datang segera. Sejak King Sui kembali, semua orang pada dasarnya makan bersama pada saat yang sama dan kemudian pergi setelahnya. King Sui tidak berbeda. Dia kembali ke kamarnya sendiri dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia akan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Dia mengandalkan racun dan teknik senjata tersembunyi untuk melenyapkan klan aristokrat Zuoshi dan klan aristokrat Istana Timur. Selain itu, dia memiliki api primordial yang aneh. Jika dia hanya memiliki kekuatan fisiknya sendiri untuk diandalkan, melenyapkan klan-klan itu pada dasarnya akan menjadi mimpi buruk. Terlepas dari metodenya, tidak akan ada masalah selama dia bisa menang dan bertahan. Sekte-sekte yang menggunakan racun dapat ditemukan di hampir setiap kota di dunia 9 benua dan dengan demikian racun telah memperoleh kedudukan yang sangat penting. Lagi pula, ada banyak sekali tanaman yang tidak biasa di dunia 9 benua dan yang beracun pasti tidak sedikit. Ini berkontribusi pada sejumlah besar pembudidaya racun. Peningkatan gelombang kelima ke gelombang keenam telah memungkinkan kekuatan King Sui untuk maju pesat. Setiap lawan yang melemah hingga sekitar 3 bintang bisa langsung dibunuh oleh pedang gelombang ke-6. Dengan bantuan gajah raksasa berlian dan binatang buas, King Sui memiliki kekuatan tersembunyi yang sangat menakutkan. Senjata tersembunyi adalah teknik membunuh King Sui. Selama lawan-lawannya dilumpuhkan oleh Thunderous Beast, mereka pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. King Sui sadar bahwa dia memiliki keterampilan tambahan yang kuat. Namun, dia memiliki waktu yang sangat sulit untuk menerobos dengan teknik penguatan kuno. Dibandingkan dengan yang lain, sepertinya dia belum memanfaatkan teknik penguatan tubuh yang kuat ini. Dia menantikan lapisan surgawi ketujuh karena dia memiliki firasat bahwa itu akan menjadi titik balik utama. King Sui tidak terburu-buru untuk berkultivasi karena dia harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Klan Baima aristokrat pasti memiliki banyak orang yang lebih kuat darinya. Tetap saja, pembelaannya seharusnya cukup ketika dia berada di bawah State of the 7 Stars Armor untuk bertahan melawan mereka. Selama waktu itu, dia harus menyiapkan teknik membunuh. Senjata racun. King Sui berpikir sudah waktunya baginya untuk membuat senjata racun karena dia memiliki bahan utama sekarang, baja dingin 10.000 tahun. Cold Steel 10.000 tahun dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat senjata racun karena racun dingin yang mengerikan yang dikandungnya. Jika itu bisa ditingkatkan melalui proses yang benar, itu akan sangat hebat. Dia ingat pedang pertempuran naga giok dan belati naga giok dan dengan cepat mengeluarkan yang terakhir. Ia menyadari bahwa Jade Dragon Dagger ini sangat cocok digunakan sebagai cetakan bahkan bisa digunakan sebagai inti senjata racun. Dia tidak tahu dari bahan apa belati naga giok itu dibuat. Panjangnya sekitar 13 inci dan lebar 2 jari. Itu bisa dianggap sebagai belati kecil yang luar biasa dan untuk alasan yang tepat ini, dia memutuskan untuk menggunakannya sebagai inti senjata. Selanjutnya, King Sui mengambil racun Five Colored Daily Lipiton yang sebelumnya dia simpan dan mulai memurnikannya.
Dia akan membuat racun 5 warna ini lebih murni sebelum memperkuatnya dengan kristal yang dihasilkan oleh Crystal Lions. Dia mengeluarkan gumpalan besar 10.000 tahun Code Steel itu. Ini pasti bisa dihitung sebagai harta karun. Code Steel 1000 tahun sudah dianggap sebagai barang yang cukup layak, jadi Code Steel 10.000 tahun pada dasarnya berada pada level yang sama dengan Moonstone. Menggunakan api primordial, dia mulai mencium Code Steel 10.000 tahun seukuran kepalan tangan. Dia perlahan melelehkan dan memurnikannya. Setelah meleburnya selama 1 putaran, King Sui terus memurnikan racunnya. Selama beberapa hari berikutnya, King Sui menjalani proses yang sama. Dia tidak berhenti sampai racun 5 warna tidak lebih lemah dari mutiara racun 5 warna yang dia dapatkan dari Istana Surgawi sebelumnya. Racunnya sudah hampir mencapai saturasi dan keadaan yang tepat. Dengan bantuan kristal yang dihasilkan oleh Crystal Lions, racun itu dibentuk menjadi mutiara racun. Ini membuat King Sui sangat senang. 30 mutiara. Dia cukup puas dengan jumlah ini. Ini 2 kali lipat jumlah mutiara racun 5 warna yang sebelumnya dia dapatkan dari Istana Surgawi. Mengepalkan giginya, King Sui mengeluarkan 15 dari mereka. Karena dia sudah memiliki bahan-bahannya, dia mungkin juga membuat senjata racun yang menakutkan. Membuat senjata racun terlebih dahulu membutuhkan inti dari senjata racun untuk disempurnakan. Inti harus sangat beracun. King Sui memutuskan untuk mengeluarkan 15 mutiara racun 5 warna untuk memperbaiki inti senjata racun. Ini adalah pertama kalinya King Sui menyempurnakan senjata racun. Dia sedikit bersemangat dan menantikan hasil akhirnya. Dia menempatkan belati naga giok di bejana peleburan dan mulai menciumnya perlahan. King Sui tidak berani gegabah. Dia tidak akan mentolerir kegagalan, meskipun ini adalah upaya pertamanya. Catatan penerjemah, 1. Storming the Crown for a Beauty adalah kisah tentang Wu Sangui yang mengkhianati pemerintah yang berkuasa saat itu kepada Manchu demi Chen Yuanyuan, seorang pelacur terkenal di Suzhou. 2. Mencintai keindahan lebih dari Jiangsan adalah puisi yang biasa digunakan untuk mengejek penguasa politik yang hanya peduli pada keindahan dan mengabaikan urusan bangsanya. 3. Settling Fire to Fool the Feudal Princess adalah cerita yang sangat mirip dengan The Boy Who Cried Wolf. Kecuali dalam cerita ini, Raja Yu dari Zhou Barat menyalakan mercusuar untuk menipu pangeran feodal demi membuat selirnya tertawa. Cerita berakhir dengan pelanggaran di ibu kota dan kematiannya karena pangeran feodal tidak lagi menanggapi suar, berpikir bahwa itu adalah lelucon raja mereka. AST-796 senjata penghancur selesai, memurnikan racun. King Sui dengan hati-hati melebur Jade Dragon Dagger untuk menghilangkan kotoran yang ada di material, sehingga membentuk versi belati yang lebih murni. Selain itu, racun dapat diserap lebih baik setelah kotoran dihilangkan sepenuhnya. King Sui juga telah menemukan bahwa Jade Dragon Dagger memiliki ketahanan suhu tinggi yang berbeda, sebuah properti yang dapat menentukan apakah senjata tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Kotoran yang terkandung di dalam belati tampak cukup kecil sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah kecil partikel kotoran yang bocor melalui api. Setelah itu, King Sui mengambil 15 mutiara racun 5 warna dan meleburnya dengan belati naga giok sampai belati itu benar-benar tenggelam ke dalam mutiara racun yang dicairkan. Belati naga giok akan membutuhkan banyak waktu untuk menyerap cairan beracun secara efektif. Meskipun prosesnya dihentikan, King Sui memutuskan untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk melunakkan senjata racun lainnya dan bahan berharga yang telah dia rencanakan sejak lama. Dia melihat Code Steel 10.000 tahun raksasa dan mengambil sebagian darinya untuk menghasilkan banyak Code Steel Needles dan Frosted Iron Balls. Code Steel 10.000 tahun jauh lebih berharga daripada Code Steel 1.000 tahun karena mereka jelas tidak memiliki level yang sama. Namun, karena nilai Code Steel 10.000 tahun yang lebih tinggi, King Sui berpikir bahwa bola besi Frosted yang diproduksi dengan Code Steel tersebut akan sangat kokoh. Tetapi yang membuatnya cemas, dia merasa tidak mungkin menggunakan senjata tersembunyi untuk melepaskan ledakan naga kembar. Code Steel 10.000 tahun tidak dapat digunakan untuk menimbulkan dampak kerusakan untuk saat ini karena keterbatasan kemampuan King Sui saat ini. Di sisi lain, bola besi beku dan jarum baja dingin yang ditempa dari baja dingin 1000 tahun dirancang hanya untuk sekali pakai. Pada dasarnya, setelah menggunakannya sekali, senjata itu akan berhenti efektif, sehingga membuatnya tidak berguna. Namun, Code Steel 10.000 tahun berbeda, bisa digunakan berkali-kali selama senjatanya tetap utuh dan bisa diambil. Meskipun begitu, senjata itu akan membutuhkan pengisian racun untuk dapat menggunakannya lagi. Ini adalah satu-satunya kelemahan dari senjata yang ditempa dari Code Steel 10.000 tahun. Jarum Code Steel 10.000 tahun sehalus rambut lembu dan beracun seperti ular dan kalajengking ganas.
Memurnikan Cold Steel 10.000 tahun lebih melelahkan daripada memurnikan Cold Steel 1.000 tahun. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki Cold Steel 10.000 tahun juga semakin panjang. Satu sesi pemurnian dapat menghasilkan sekitar 9 batch jarum, dengan satu batch menghasilkan sekitar 9 jarum. Jadi, satu sesi pemurnian dapat menghasilkan total setidaknya 81 jarum. Selama King Sui memiliki bahan yang dibutuhkan, proses pemurnian akan cepat. Jarum Cold Steel 9 inci tampak seperti jumlah kecil ketika dia menyatukannya. Namun demikian, dia mengambil 5 mutiara racun dari 15 mutiara racun 5 warna yang tersisa dan meleburnya dengan jarum Cold Steel. Kemudian, dengan proses yang sama seperti Jade Dragon Dagger, dia membiarkan jarum beracun itu tenggelam ke dalam cairan beracun. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar hingga jarum menyerap racun dari mutiara racun cair sepenuhnya. Ada cukup banyak bola besi buram 10.000 tahun yang diproduksi juga. Untungnya, senjata ini bisa digunakan lebih dari sekali. Jika mereka mewarisi properti penggunaan tunggal yang sama dari Cold Steel 1.000 tahun, King Sui pasti akan mengamuk cukup lama. 3 hari telah berlalu setelah dia selesai menempa senjata. Selama waktu luangnya dalam 3 hari terakhir, King Sui telah mempelajari isi kitab suci racun lagi. Terus terang, itu semua karena kitab suci racun, sehingga King Sui mampu memperbaiki berbagai senjata racun dan merusak zat beracun. Dia merasa sangat berterima kasih atas buku itu. Jika tidak, dia tidak akan hidup sampai sekarang, dia akan mati di tangan klan aristokrat Zuoshi. Selama rentang 3 hari, belati naga giok telah berubah menjadi hitam pekat. Cairan beracun di sekitar belati telah menghilang, kemungkinan besar diserap oleh belati itu sendiri. King Sui puas setelah dia menggunakan sense spiritualnya untuk menganalisis senjata yang direformasi. Bagian terpenting dari senjata racun adalah intinya. Inti tertinggi bisa menjadi sangat spiritual setelah jangka waktu tertentu, seolah-olah membentuk semacam ikatan dengan penggunanya. Semakin baik intinya, semakin baik senjata, baju besi, dan artefak lainnya. Ada rumor yang menyatakan bahwa inti dari senjata surgawi dapat berkomunikasi dengan pengguna secara telepati, dikatakan bahwa inti memiliki pikirannya sendiri. Dia makan beberapa makanan, berkultivasi untuk sementara waktu dan beristirahat dengan baik. Setelah King Sui bangun dari istirahatnya, dia pergi untuk memeriksa Jade Dragon Dagger dan menemukan bahwa itu telah sepenuhnya menyerap cairan beracun. Dia melanjutkan untuk mengambil Cold Steel 10.000 tahun yang telah ditempa dan memasukkan belati ke dalam cetakan yang telah dia siapkan sebelumnya. Tidak lama setelah itu, ia mulai melebur Cold Steel 10.000 tahun menjadi bentuk cair dan melanjutkan untuk menuangkan Cold Steel cair ke dalam cetakan, melapisi seluruh Jade Dragon Dagger. Dia juga telah menyiapkan semacam alat di dekatnya, sepotong tabung tipis yang bisa dimasukkan ke dalam cetakan dari atas. Sesekali, cairan hitam pekat akan menetes ke dalam cetakan secara konsisten. Cairan itu terbentuk dari pencairan 5 mutiara racun berwarna yang tersisa yang dimilikinya. Api primordial terus menyala untuk seluruh proses yang panjang. King Sui tahu dia tidak bisa memaksakan percepatan kemajuan, jadi dia mengaktifkan sense spiritualnya dan perlahan menutup matanya. Cold Steel 10.000 tahun terus menetes ke dalam cetakan, yang akan memakan waktu cukup lama untuk menyelesaikan prosesnya. Sehari telah berlalu, dan kemudian 2 hari telah berlalu. Akhirnya, pada hari ke-9, Cold Steel 10.000 tahun ditinggalkan dengan ukuran sebesar ibu jari manusia. Kepadatan Cold Steel 10.000 tahun sangat tinggi, namun gumpalan kecil Cold Steel masih bisa menghasilkan banyak cairan setelah dicairkan. Hanya ada sedikit mutiara racun cair yang tersisa karena terus menghasilkan setetes ke dalam cetakan setelah beberapa saat. Di sela-sela prosesnya, King Sui telah mengonsumsi pil esensi vital 2 kali. Jika tidak, dia tidak akan bisa melanjutkan penyempurnaan senjata racun, terutama selama proses di mana dia harus melepaskan kekuatan penuh api primordial. Produksi api primordial yang konstan mampu menghabiskan energinya dengan sangat cepat. Untungnya baginya, gambar yin yang dan qi dari teknik penguatan kuno terus-menerus berlaku, jika tidak, dia tidak akan dapat menjalani proses dengan pil esensi vital saja. Ketika tetes terakhir Cold Steel 10.000 tahun telah jatuh, King Sui menghela nafas lega. Namun, prosesnya tidak berhenti di situ, karena mutiara racun 5 warna yang dicairkan membutuhkan 1 jam lagi untuk menyelesaikan tetesan terakhirnya. Tetapi ketika itu terjadi, seluruh belati kemudian melepaskan aliran qi hitam yang mendebarkan, serta kabut gelap es yang mirip dengan awan asap hitam ke sekitarnya. Itu adalah qi dingin yang dilepaskan oleh Cold Steel 10.000 tahun. Api primordial terus menyala sampai saat Cold Steel memulai infusnya dengan belati sepenuhnya. Ketika qi hitam dilepaskan,
itu merupakan indikasi bahwa penyempurnaan itu berhasil. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membiarkan Code Steel 10.000 tahun dan racunnya meresap ke dalam Jade Dragon Dagger sepenuhnya. Senjata racun memancarkan warna hijau hitam selama seluruh proses infus. Meskipun warna hijau halus yang dipancarkan dari senjata itu, dia masih bisa melihat warnanya dengan cukup jelas. Itu adalah warna dari Jade Dragon Dagger, yang berarti telah berubah menjadi inti. Dalam keadaan ini, itu normal bagi Jade Dragon Dagger untuk menjadi inti selama mengandung banyak energi spiritual. Namun, tidak perlu inti mengandung saat beracun. Belati naga giok telah diubah menjadi inti beracun setelah King Sui meredamnya lebih awal. Dia menunggu sampai senjata itu benar-benar dingin sebelum dia mengambilnya. Belati itu tampak lebih besar dari sebelumnya, berukuran sekitar 1 kaki dan 3 inci panjangnya dan lebar 3 jari. Seluruh struktur senjata itu tampak seperti pedang grenade sepanjang 3 kaki yang patah. Dingin saat disentuh tetapi segera King Sui bisa merasakan kehangatan perlahan menjalar dari lengannya ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia akan dapat menguasai penggunaan keris karena kualitas senjata yang sangat baik. King Sui tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menggunakan sense spiritualnya untuk menganalisis senjatanya. Belati naga racun. King Sui terkejut tetapi nama itu sepertinya cocok semakin lama dia memikirkannya. Dia melanjutkan di bawah tetapi deskripsinya hanya berisi beberapa kata, serangan menusuk dengan efek beracun. Dia melihat senjata itu dengan ekspresi bingung. Beberapa kata ini sangat tidak berguna karena dia sudah mengetahui bahwa serangan itu akan beracun jika disentuh. Meskipun dia merasa sedikit kecewa, dia masih cukup puas dengan hasil akhir dari senjata yang disempurnakan. Dia melihat dengan sense spiritualnya bahwa senjata itu digambarkan memiliki efek beracun, yang berarti senjata itu pasti sangat mematikan, hanya itu yang King Sui inginkan untuk senjata itu. Itu adalah senjata penghancur. Memang, Poison Dragon Dagger adalah senjata penghancur yang bisa digunakan untuk strategi kejutan atau bahkan sebagai senjata alternatif untuk membunuh saat bertarung dengan lawannya. King Sui hanya bisa bergantung pada senjata tersembunyi ini selama pertempuran dengan lawan yang tampaknya jauh lebih kuat darinya. Jika dia bisa menembus ke lapisan surgawi ketujuh dari teknik penguatan kuno, maka dia mungkin bisa bergantung pada kemampuannya sendiri untuk membantai lawan-lawannya dengan kejam. Memanfaatkan racun dalam pertempuran sebenarnya adalah salah satu jenis kemampuan yang bisa dikembangkan oleh seorang pejuang bela diri. Namun, King Sui secara tidak sadar menolak pola pikir itu karena preferensinya pada kekuatan dan kekuatan fisik. King Sui bukanlah orang yang senang membunuh orang lain. Namun, beberapa orang pantas untuk dibunuh. Terkadang, membunuh diperlukan untuk bertahan hidup di dunia ini. Seorang pria sejati harus berusaha untuk membunuh, meskipun dia bukan orang yang akan memberitakan kematian. Namun, sebagai pejuang bela diri, pembunuhan tidak bisa dihindari. Keberhasilan seorang pejuang bela diri dibangun di atas kehidupan lawan-lawannya, yang terkuat dari semuanya hanya bisa naik ke puncak melalui gunung mayat. King Sui juga tidak akan membantai orang yang tidak bersalah. Ketika dia dihadapkan dengan klan aristokrat Zuoshi dan klan aristokrat Istana Timur, dia hanya membunuh pejuang bela diri yang kuat yang dianggap berbahaya bagi klan Qing dan Istana Surgawi. Mereka yang tidak mengancamnya diberi kesempatan untuk melarikan diri. Manusia dilahirkan sederhana, mereka akhirnya akan lupa. Generasi pertama mungkin menyimpan kebencian di hati mereka, tetapi generasi berikutnya pada akhirnya akan melupakan kebencian leluhur mereka. Dalam kebanyakan kasus, orang akan memilih untuk melupakan ketika mereka dihadapkan pada situasi di mana mereka tidak dapat mengalahkan pihak lain. Klan aristokrat Baima ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi King Sui dan Istana Surgawi. Orang-orang ini akan menuai apa yang mereka tabur dan merekalah yang akan membawa kehancuran mereka sendiri. King Sui membenci mereka yang akan menggertak yang lemah dan takut yang kuat dan orang-orang dari klan aristokrat Baima jelas-jelas seperti itu. Karena itu, dia merasa tidak berkewajiban untuk bersikap sopan kepada para pengecut dari klan Baima aristokrat. Jika tidak, dia akan menyesal selamanya jika dia memperlakukan mereka secara berbeda dari yang dimaksudkan. Dia akhirnya selesai menempa senjata racunnya. Meskipun menyadari peningkatan perkembangan seni tempanya, dia masih tidak dapat mencapai terobosan untuk teknik ini. Jarum Code Steel 10.000 tahun dan bola besi buram 10.000 tahun akan membutuhkan infus racun beberapa hari lagi. Namun, dengan adanya alam Valet Jade Immortal, waktu bukanlah masalah, jadi dia tidak perlu khawatir. Saat itu malam ketika King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal. Matahari sudah mencapai cakrawala, menyinari langit dengan warna merah menyala. Ketika dia keluar dari kamarnya, dia bisa mendengar tawa khas di luar halaman. Itu adalah tawa si kembar, King Jun dan King Yin.
Para wanita juga cekikikan di tengah halaman bersama anak-anak. Chang Hai Mingyue, Di Chen dan Di King dikejar-kejar oleh dua anak kecil itu. Fajar telah memberikan bayangan panjang dari siluet mereka di tanah, yang tampak cukup serasi dengan suasana yang diberikan. Ayah! King Yin berlari menuju King Sui ketika dia melihatnya. Dia menerkam segera sebelum dia bisa mencapai ayahnya. Untungnya, King Sui menangkapnya sebelum dia terluka atau jatuh ke tanah. Gadis kecil itu tidak takut dia bisa jatuh ke tanah. Sebaliknya, dia terkikik berulang kali saat ditangkupkan di lengan King Sui. King Jun juga berlari ke arah King Sui, memohon untuk dipeluk juga dengan tangan terbuka lebar saat melihat ayahnya memeluk King Yin. King Sui membungkuk dan mengangkatnya dengan tangan yang lain sebelum dia pergi ke arah para wanita. Kedua anak kecil itu terus-menerus bertengkar satu sama lain sambil menempel di dadanya. King Sui tidak keberatan sama sekali, dia sangat menikmati momen bahagia seperti ini. Apakah kamu sudah selesai dengan kehalusanmu? Chang Hai Mingyue bertanya dengan santai. Iya, malam ini aku bebas bermain dengan dua anak nakal ini, tertawa King Sui saat dia melihat anak-anak di pelukannya. Chang Hai Mingyue merona merah pekat. King Sui akan selalu bermain dengan anak-anak terlebih dahulu sebelum dia datang untuk mencarinya. Untung si kembar punya kebiasaan tidur lebih awal. Namun, dia tidak pernah tidur nyenyak selama setengah malam setiap kali mereka berhubungan satu sama lain. Hari-hari berlalu dalam sekejap mata. Dia sudah mempersiapkan apa yang dia bisa untuk pertempuran berikutnya dengan klan aristokrat Baima. Ketika dia memiliki waktu luang, dia akan membimbing anggota klan King lainnya dalam pelatihan mereka, serta menikmati kebebasan dan kebahagiaan hidupnya saat ini. Malam hari, King Sui, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Chang Hai Mingyue memegang erat King Sui yang tidak lelah saat dia memohon padanya untuk berhenti dengan napas berat. Dia menatap keanggunan dan kecantikannya yang tak tertahankan yang membuat King Sui tenggelam dalam ekstasi. Bagi wanita cantik seperti dia yang rela membuat cinta paling intim dengannya, rasanya luar biasa indah. Ketika jantung mereka berdetak menjadi satu, King Sui merasa bahwa dia adalah pria paling bahagia di dunia. Pada saat itu, tidak ada rasa iri pada yang abadi karena dia dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Mingyue, katakan padaku, apakah itu terasa enak? King Sui tersenyum malu-malu pada Chang Hai Mingyue. Tidak memberitahu. Chang Hai Mingyue menegur saat dia tersipu karena malu. Kalau begitu, King Sui menyeringai saat dia mulai menggerakkan tubuhnya secara provokatif. Sayangku, Yuer merasa baik, kata Chang Hai Mingyue dengan lemah lembut sambil membenamkan wajahnya yang memerah di dada King Sui dengan malu-malu. Ini telah menyebabkan King Sui mengobarkan hasrat ualnya sekali lagi, melepaskan semua gairahnya lagi sampai dia mencapai lain. AST 797 malam pertempuran segalanya menjadi tenang setelah sesi bercinta. King Sui memeluk Chang Hai Mingyue dalam pelukannya, merasa puas karena dia tidak menginginkan apapun selain untuk saat ini. Dia membuang semua pikirannya dan membenamkan dirinya di masa sekarang. Dia tahu saat-saat ini berumur pendek, setelah semua, mereka baru saja selesai berhubungan satu sama lain. Terlepas dari pandangan mengerikan yang singkat, dia menikmati saat-saat seperti ini dan cukup menikmati hidupnya saat ini. Dia merasa sangat tenang dan nyaman saat memeluk istrinya yang telanjang dalam pelukannya, merasakan kehangatan dan kenyamanan di hatinya. Kulitnya seputih salju dan sehalus batu giok. King Sui mengulurkan tangan dan membelai kulitnya yang halus seperti sutra, menyebabkan Chang Hai Mingyue sedikit gemetar karena kepekaan sentuhannya. King Sui, tidak. Chang Hai Mingyue meraih tangan King Sui dan menghentikannya untuk membelainya lebih jauh. Aku ingin tidur sambil memelukmu. Tapi itu tampaknya memiliki efek sebaliknya. King Sui membiarkan Chang Hai Mingyue menekannya yang menggerahkan ke dadanya, nya yang lembut dan kencang adalah bentuk yang sempurna. Dia tidak bisa menahannya lagi dan mengulurkan tangan untuk merasakannya dengan lembut di tangannya. Pada dasarnya, King Sui tidak tidur nyenyak tadi malam. Chang Hai Mingyue juga tidak bisa tidur nyenyak. Dia bisa beristirahat di alam Valet Jade Immortal, sementara Chang Hai Mingyue hanya bisa tidur nyenyak ketika King Sui pergi ke kamar Huoyun Liu Li atau ke kamar wanita lain untuk malam itu. Meskipun demikian, King Sui akan tetap dalam kondisi baik bahkan jika dia tidak bisa tidur selama beberapa hari. Selain itu, dia selalu bisa menggunakan pil konsentrasi aroma untuk mendapatkan kemajuan yang stabil untuk kultivasinya bahkan ketika dia sudah tidur. King Sui bangkit dari tempat tidur sementara Chang Hai Mingyue memutuskan untuk tidur lebih lama. Langit sudah mulai cerah ketika dia pergi ke halaman belakang untuk latihan paginya. Siluet akrab seorang wanita tertentu tidak ada hari ini ketika dia tiba di halaman belakang yang kosong. Meskipun begitu, ia melanjutkan kultivasinya. Tinju Tai Chi. Kembali menghubungkan tinju.
Serangkaian ledakan khas terdengar di udara. Dia bisa merasakan kekuatan yang melimpah di dalam dirinya, serta banyaknya energi paling murni yang dia serap dari atmosfer sekitarnya. Energi alam dan surgawi dari dantian atas mulai beredar setelah itu. Sejak dia mengalami terobosan abnormal pada kekuatannya hari itu, dia tidak mengalami hal serupa sejak saat itu. The Heavenly dan dari Kemilau Emas beredar perlahan sementara secara konsisten diatur dengan bagian bawah dantian, yang masih dalam keadaan cair. King Sui telah merenungkan kemungkinan dantian bawah membentuk inti seperti dantian atas. Selama lapisan surgawi pertama hingga lapisan surgawi ketiga dari teknik penguatan kuno, keadaan dantian bawah berada dalam bentuk gas. Hanya sampai dia mencapai lapisan surgawi keempat, dantian bawah telah berubah menjadi bentuk cair, meskipun mempertahankan bentuk yang sama sampai sekarang. Namun, dantian bawah sejak itu memperoleh kepadatan yang lebih besar daripada yang dimilikinya selama bentuk gas, dantian bawah telah memperoleh sedikit keteguhan gelatin, meskipun dalam bentuk cair. Karena itu, King Sui berspekulasi bahwa dantian bawah akan berubah menjadi inti ketika dia telah mencapai lapisan surgawi ketujuh dari teknik penguatan kuno. Dia telah memperoleh 10 kali kekuatan-kekuatan fisiknya selama lapisan surgawi keempat, di mana teknik penguatan kuno baru saja berubah dari tahap dasar ke tahap menengah. Sejak saat itu, King Sui telah mengharapkan terobosan ke lapisan surgawi ketujuh karena kenaikan ke tahap berikutnya. Terobosan dari lapisan surgawi ke-6 ke lapisan surgawi ketujuh pada dasarnya adalah kenaikan teknik penguatan kuno dari tahap menengah ke tahap ahli. Jika itu terjadi, dia akan mendapatkan 10 kali peningkatan kekuatannya, paling tidak. Darah King Sui mendidih karena kegembiraan ketika dia memikirkan manfaat yang bisa dia petik dari terobosan teknik penguatan kunonya. Jika kekuatannya meningkat 10 kali lipat atau lebih, maka jumlah terakhir dari kekuatannya adalah. Jika itu masalahnya, klan aristokrat Baima, klan aristokrat Istana Timur atau klan bangsawan tertinggi lainnya akan tampak seperti semut di bawahnya. Namun, kenyataan dari keadaan itu dengan cepat masuk akal, seolah-olah itu telah menamparkan wajahnya. Dia belum mencapai lapisan surgawi ketujuh dan klan aristokrat Baima juga bukan semut, King Sui masih diharapkan untuk bertarung dengan semua yang dia miliki. Selain itu, menembus lapisan surgawi ketujuh bukanlah hal yang mudah. Itu akan membutuhkan sedikit peluang atau mungkin banyak peluang, untuk dapat menembus lapisan surgawi ketujuh. Dia telah berpikir untuk menggunakan teknik kultivasi duo untuk mencapai terobosan untuk teknik penguatan kunonya. Namun, teknik kultivasi duo biasanya ditujukan untuk terobosan alam valet immortal, bukan sebaliknya. Gerakan tinju tai chi-nya tidak berhenti sejak dia mulai tetapi pikirannya sudah mengembara jauh dari tubuhnya. Kultivasi duo pertama akan selalu lebih efektif daripada upaya selanjutnya. Dia sudah memiliki dua kandidat yang cocok dalam pikirannya untuk mencoba teknik kultivasi duo bersama, Wenren Wushuang dan Di Chen karena keduanya adalah wanita dari potret kecantikan. Meskipun calon yang sangat baik, King Sui masih merasa bahwa ini bukan waktu untuk mencoba teknik dulu. Dari pengalaman masa lalu, setelah alam valet jade immortal mengalami terobosan, teknik penguatan kuno akan mengikuti di belakang dan mencapai terobosan juga. King Sui memiliki perasaan bahwa itu akan sama untuk terobosan yang terjadi, jadi dia memutuskan bahwa dia pasti akan meningkatkan alam valet jade immortal ke tingkat ketujuh terlebih dahulu. Di Chen belum cukup cocok untuk kultivasi duo dan Wenren Wushuang belum cukup siap. Dengan pengecualian keduanya, tidak ada orang lain yang cocok untuk melakukan teknik budidaya duo dengan King Sui. Bahkan jika dia bisa melakukan teknik budidaya duo sekarang, alam valet jade immortal tidak perlu mencapai terobosan ke tingkat ketujuh yang dia dambakan. Tidak ada yang salah bagi dua orang untuk bersama jika mereka menjalin hubungan. Wenren Wushuang sendirian selama ini, jadi jika dia tinggal di sisi King Sui, dia mungkin bisa merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Namun, insiden dengan kakak perempuannya telah merusak perspektif hidupnya. King Sui merasa bahwa dia mungkin bisa meredakan hawa di hatinya jika dia menghabiskan lebih banyak waktu dengannya di masa depan. Gagasan menggunakan teknik budidaya duo untuk meningkatkan alam valet jade immortal adalah kegagalan untuk saat ini. King Sui menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk membiarkan terobosan terjadi secara alami. Dengan waktu dan kesabaran, alam valet jade immortal pada akhirnya akan mencapai tingkat ketujuh. Tepuk tangan. Matahari sudah naik ke langit. Siluet King Sui berubah dari seperti kelinci yang licik, lalu menjadi beruang raksasa yang kekar dan kemudian menjadi seekor ular piton. Dia telah mendemonstrasikan berbagai gaya Tai Chi Fist, mengeluarkan getaran yang berbeda dari setiap bentuk. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah sikapnya, tenang, tidak terganggu, tidak mementingkan diri sendiri, keheningan. King Sui mencoba yang terbaik untuk mencapai keadaan pikiran yang tidak bergerak.
Saat King Sui melanjutkan latihan paginya, anggota klan King lainnya mulai berkumpul secara berurutan dan memperkuat kultivasi mereka juga. Ketika dia selesai, beberapa murid dari generasi ketiga sudah pergi, sementara beberapa bersiap untuk pergi. Semua orang datang ke halaman belakang dan berlatih tanpa pernah mengganggu latihannya. King Sui akan selalu menyelesaikan kultivasi tekniknya sedikit lebih lambat daripada orang lain karena dia perlu menyerap energi dari matahari pagi dengan cukup. Dan karena itu, sarapan di klan King akan disajikan sedikit lebih lambat juga. Ketika dia bersiap untuk meninggalkan halaman belakang, dia melihat sekilas kakak perempuannya mengawasinya di dekatnya. Dia tersenyum dan berjalan ke arahnya sambil memanggil, "Kak." King Sui merasakan banyak simpati terhadap kakak perempuannya meskipun tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Dia tidak tahu bagaimana memberi kompensasi padanya, tetapi dia cukup beruntung memiliki seorang ibu di sisinya yang mencintainya seperti dia mencintai kakak perempuannya. Baik King Yi dan King Sui telah memikirkan cara untuk mengkompensasi 20 tahun kesepian yang diderita King King. King Sui ingin membuatnya lebih kuat, sehingga dia bisa lebih bahagia. Alasan dia menderita di tempat pertama adalah kurangnya kekuatan di pihaknya. King Sui. King King melangkah maju dan merapikan pakaian King Sui yang kusut saat dia tersenyum padanya. King King hanya sedikit lebih kuat dari Xiantian tapi dia puas dengan posisinya. King Sui memutuskan bahwa dia akan membantu meningkatkan kekuatannya setelah dia menyelesaikan masalah dengan klan aristokrat Baima. Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, jadi dia berpikir mengapa tidak. King Sui dan King King berjalan menuju halaman depan bersama. Hidupnya sederhana, namun dia bahagia dan puas. King Sui memiliki kesan bahwa kakak perempuannya adalah tipe pendiam. Dia tampaknya mempertahankan ketenangannya bahkan setelah dia kembali dari klan Yan. "Kak, aku belum bisa membantumu beberapa hari terakhir ini karena aku sibuk dengan pelatihanku. Apakah Anda memiliki keinginan yang dapat saya penuhi?" Tanya King Sui sambil tersenyum. "Saya berharap Anda dan Ibu aman dan sehat. Saya ingin menjaga semua orang dari bahaya. Dan saya berharap kita semua bisa hidup bahagia bersama." King King mengungkapkan senyum bunga yang mekar. "Apa impianmu dalam hidup?" King Sui melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. "Aku bermimpi menjadi lebih kuat sepertimu," kata King King sambil mempertahankan senyum di wajahnya. King Sui menyadari bahwa dia ingin menjadi seperti dia dan Luan Luan, untuk bisa bertarung bersama, tidak hanya menonton dari pinggir lapangan. King King menatap King Sui dalam diam. Dia adalah pilar kekuatan bagi klan King dan Istana Surgawi. Dia adalah seorang pria yang akan memikul beban masalahnya di pundaknya seorang diri. Dia melawan klan Yan sendirian tapi dia beruntung bisa keluar hidup-hidup karena segelintir sekutu yang telah memberinya bantuan. "Kak, aku berjanji, aku akan membuatmu lebih kuat dari sebelumnya." King Sui berkata dengan nada serius tetapi dengan senyum lembut yang sama. King King terkejut. Dia pikir King Sui hanya berusaha menghiburnya tetapi ketika dia melihat ekspresi asli di wajahnya, dia tahu dia serius dengan apa yang dia katakan. Namun, dia jelas tahu situasinya sendiri, itu akan menjadi tantangan baginya untuk menjadi lebih kuat. "Tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir. Aku di sini untukmu, jadi kamu harus bahagia mulai sekarang. Ingatlah untuk memberi tahu saya apapun jika Anda bermasalah." King Sui menghibur King King yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya. "Oke, aku akan mengingatnya." King King menjawab sambil tersenyum. Yang bisa dipikirkan King Sui sekarang adalah menemukan lebih banyak resep alkimia. Dia tidak punya banyak untuk memulai, terutama yang bisa meningkatkan kemampuan seseorang. Pada awalnya, dia berpikir untuk meminta beberapa resep alkimia dari Yuan Shu tetapi dia merasa canggung melihatnya sekarang. Dia telah mengaku dan dia bukan orang yang begitu tebal untuk mengabaikan itu juga. Selain itu, butuh beberapa waktu untuk mencapai resep alkimia berikutnya, yang dia tidak tahu jenisnya. Bagaimanapun, setelah masalah dengan klan aristokrat Baima telah diselesaikan, dia akan membawa King King dan King Yu untuk menjinakkan beberapa binatang iblis. Jika dia memiliki binatang iblisnya sendiri, maka dia mungkin akan bergembira dan merasa lebih bahagia. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Musim gugur telah berlalu dan dengan demikian datanglah musim dingin. Daun-daun di pepohonan telah layu. Segera 1 bulan lagi telah berlalu. Anehnya, klan Baima aristokrat belum juga muncul. Istana Surgawi telah menyiapkan sistem informasi mereka sendiri yang mampu menerima berita penting di benua Green Cloud dalam waktu singkat. Informasi mengenai benua lain juga akan diterima, meskipun lebih lambat daripada di benua Green Cloud. Dalam berita lain, Luan Luan akhirnya mencapai terobosan ke Martial Saint, menambahkan prajurit Martial Saint lainnya ke King Clan. Yang terpenting, Luan Luan adalah anggota dari generasi keempat,
yang berarti bahwa dia telah menjadi Martial Saint termuda di King Clan. Heart of Seven Orifices memang artefak yang menakjubkan. Begitu dia menjadi Martial Saint, kekuatannya ditingkatkan menjadi 180 negara kekuatan yang mengerikan, yang lebih kuat daripada ketika King Sui baru saja menembus ranah Martial Saint. Pada dasarnya, dia bisa dianggap sebagai Martial Saint kelas 1 dengan tingkat kekuatan itu. Terobosan kali ini telah meningkatkan kemampuannya secara signifikan, termasuk energi spiritualnya juga. Singkatnya, terobosan itu berdampak pada kendalinya atas binatang iblisnya. Dengan kata lain, jumlah binatang iblis yang bisa dia jinakkan, kemampuannya untuk menjinakkan binatang iblis, berhubungan dengan jumlah energi spiritual yang bisa dia tampung. Semakin kuat energi spiritualnya, semakin banyak binatang iblis yang bisa dia jinakkan, sehingga memperkuat kemampuannya juga. Berdasarkan sumbernya, klan Baima aristokrat telah memulai perjalanan mereka ke Istana Surgawi tetapi hanya akan mencapai Istana Surgawi dalam waktu sekitar seminggu. Pada saat King Sui menerima berita itu, akan ada 4 hari tersisa sampai kedatangan mereka. Banyak binatang terbang raksasa melayang di langit dengan gerakan cepat. Ada sekitar 5 orang di setiap binatang terbang, dengan bangau hitam raksasa terkemuka membawa 5 pria tua di punggungnya. Orang-orang tua ini mengenakan pakaian lengkap berwarna hitam dengan lapisan bergambar kuda putih. Binatang terbang itu dari spesies Dark Crane. Bangau gelap ini semuanya adalah orang suci bela diri puncak dengan kemampuan untuk menyemburkan api yin ke arah lawan mereka. Api yin adalah api yang menakutkan dan mematikan yang tidak bisa disiram dengan air. Dengan kemampuan ini saja, Dark Crane dianggap sebagai salah satu binatang terbang paling menakutkan di dunia. The Dark Crane juga merupakan binatang terbang dengan kecepatan luar biasa. Leluhur tua, kamu tidak harus pergi secara pribadi untuk masalah sekecil ini. Salah satu lelaki tua di Dark Crane terkemuka berkata kepada pemimpin itu sambil tersenyum.